Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semangat pagi. Selamat pagi, pagi, Malam, pagi. malam, malam. Oke, Habis selamat malam. Gimana? oke, nggak masalah. Oke, baik teman-teman. Malam ini kita lanjutkan diskusi kita yang sudah kita lakukan via WhatsApp ya. Mulai tadi pagi. Akhirnya malam ini kita bisa berkumpul via Zoom meeting untuk mendiskusikan isu yang sudah kita tetapkan tadi di grup WhatsApp ya. Oke, untuk identifikasi isu yang sudah kita munculkan, isu yang pertama yaitu munculnya aksi terorisme, yang kedua maraknya aksi penyelundupan narkoba di daerah perbatasan, ketiga kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau, yang keempat beredarnya berita hoax COVID-19, dan yang terakhir penggunaan rokok di kalangan remaja. Oke, jadi dari kelima isu ini kita akan menentukan isu yang akan kita angkat untuk kita berikan solusi penyelesaian permasalahannya. Oke, di sini kita menggunakan metode APKL ya, teman-teman. Iya. Oke. USG nggak juga ya? Nggak perlu juga. Nggak. USG nanti Nggak perlu, setelah Pak. ini kayaknya. Enggak ya? Kalau saya Enggak. Salah satu aja. salah satu. Salah satu. Satunya aja. Oh, Ya. Kalau saya di tugas individu itu dua-dua saya pakai. Setelah APKL. sama. Saya USG. juga dua-dua juga. Oh, Ada cuma USG. USG ya. Mm. Oke lah. Oke, kita tentukan dulu dengan metode APKL ya, mulai dari munculnya aksi terorisme. Ya. Ini apakah termasuk berita yang atau isu yang aktual, teman-teman? iya. Iya. Sangat aktual ya. Oke. Mm-mm. Ya. Oke, kita berikan centang. Bagusnya centang atau angka ya? Kalau saya Angka tadi aja. bikin Kalau pakai angka ya. satu 1 sampai 5 kan? Bagaimana 1 sampai 5 itu bukannya masuk ke USG ya? Enggak ya? APKL juga dia APKL, termasuk. masuk APKL. APKL juga ya? Iya. Ya. Bisa apa ya? Jadi gimana teman-teman? Kita pakai apa ini? Centang atau Terserah sih. Kalau sesuai modul kan dia pakai angka penilaian. sesuai modul ya? 1 sampai 5. Oke, kita tentukan 1 sampai 5 ya. Ya, salah. Ya. Eh, ya. Ini ya kriterianya ya. Kita taruh dulu di sini. Oke. Oke, kita kembali lagi di isu yang pertama, munculnya aksi terorisme. Kriteria yang pertama ini aktual ya. Dia termasuk Ya. masuk di poin berapa? 1, 2, 3, 4 atau 5 dia? 5 enggak? Masuk 5. 5 ya, sangat aktual ya kan, mendesak dia kan. Karena baru-baru Ya, ini baru. terjadi kan. Oh, Lagi hangat-hangat. Ya. Oke, kita kasih 5. Problematika. iya. 5 juga. 5 ya. 5. Oke. 5. Kelayakan atau logis untuk kita perbincangkan, kita angkat. Kalau sanggup, Kayaknya ini sangat jauh sekali, Pak. Maksudnya gimana ya? Berat kalau untuk berat untuk kita ini. Kayaknya ranahnya ranah apa ya? Penegak hukum gitu ya. Kasih 3 aja cukup kan. Jadi berapa ini teman-teman? Aja kali ya. 3 bisa deh. 3. 3 ya. Oke, 3. Oke. Ini menyangkut orang banyak ini ya. Terorisme. Iya benar. Jadi masuk poin 4 atau 5 dia ini.
4. 4 ya. Oke. Karena tidak semua kan, maksudnya di daerah tertentu saja kan. Iya. Oke lah. Selanjutnya isu yang kedua ini. Maraknya aksi penyelundupan narkoba di daerah perbatasan. Nah ini sering kita lihat beritanya ya di media sosial ya, di koran Kaltara. Kayaknya sering sekali ya Bang ya, dalam beberapa bulan ini. Mungkin. Jadi bisa kita berapa kasih? 4. Gawat ya. Gawat atau sangat gawat? Gawat. Gawat ya. Oke, 4 ya. Selanjutnya problematika. Empat bisa. 4 aja kali ya. 4. Oke. Boleh. Nah, kelayakan. Sanggup ngebahasnya tentang anu nih? Tentang narkoba ya. Iya. Kalau sanggup. Nah ini Kasih Ya, 3. 3. Kasih 3 aja lah. 3 lah. Oke lah. Mm-mm. Menyangkut orang banyak. Iyalah. Ya, 4, 5, Ya, 4. 4 lah. 4. Oke. jalan. Jadi tawar menawar harga kita nih ya. Oke. Kayaknya. Wah ini udah 5 semua aja ini. Nah, kalau ini memang pembelajaran jarak jauh, nah, yang sudah kita alami ya. Kita alami adik-adik kita, Iya. anak-anak kita ya. Harus semua. Nah, ini kasih 5 ya. 5 aja. Iya, 5. Oh, semua 5 nih. Iya 5. Oke lah. Iya, boleh Pak. Berarti kita memang mau mengangkat isu ini ya. Mm. Berita hoax akhir-akhir ini sudah agak kayaknya ya, mereda ya. Sudah mulai berkurang, Mulai Pak. berkurang, kayaknya capek pembuat hoaxnya ini. 3. Berapa nih? Cukup 3. gawat. 3. 3 Ada. ya. 3 aja. Ya. Oke. Problemnya, masalahnya Karena sudah ada vaksin mungkin 2 boleh. Kurang. 2 ya. Oke. 2. Sudah divaksin semua kah teman-teman ini? Sudah. Sudah ya, Sudah alhamdulillah. Pak. Oke, lanjut Alhamdulillah. kelayakannya. Nah, anu lah ya, dapat 2. 2 aja lah ya. 2 aja. Oke. Selanjutnya Allah. berapa? 2 aja. Kelayakannya 2 ya. Ya. Oke, yang terakhir nih. Ini Penggunaan mau diangkat rokok, juga Kak. Yang terakhir penggunaan nih. rokok di kalangan remaja ini gimana ini? Kalau di sekitar kita banyak ya kita temuin ya. Iya, Iya sih, banyak. Banyak ya kayak Bisa anak-anak 4. SMA gitu ya. Masih ya. saya juga ada. Iya, SMP kadang kita Iya. ketemu di SD juga ada. Benar. ketemu. Nomor 4 itu bisa tuh. Berarti dia kasih berapa poinnya aktualnya? 5 ya. Boleh. 5 boleh. 4 aja Pak. 4 ya. 4 atau 5? Bebas lah. 4. Oke, 4. Problem ini sangat problem ya. Iya, Berarti Sangat problematik. 5 ya. 5. Iya, 5. Kelayakan sangat layak. Ya, 5 aja. Wah, Oke. Ya, yang terakhir nih. Sangat mengganggu orang banyak juga ini asapnya ya. Atau bagaimana ini? 5. 3. 3 aja. 5 juga ini. Kayaknya kali ya. Mengganggu nggak? Nggak mengganggu nggak? mengganggu.
mengganggu. mengganggu terutama di ruang-ruang umum ya. Apa Iya. namanya? Ya, 5 ya. Boleh 5. Nggak tahu Ibu ketuanya gimana? Agak ragu kayaknya. Tapi nggak apa-apa, ini kan nanti dia ranking 2 kalau nggak salah dia ini kan. Iya. Tetap yang kita angkat nanti yang ranking 1 kan. Ya lah Pak, 5. Oke. Jadi kesimpulannya ini kalau kita hitung di jumlahnya 17 ya ini. 17. 17. Ya. Yang ini 15. Iya, 15. 20. Wah, sempurna ini. Yang ini 9 ya. 19. Oke, baik teman-teman, ini sudah kita tentukan isu apa yang akan kita angkat ya. Kalau dari hasil diskusi kita di sini, yang menduduki peringkat pertama yang layak untuk kita angkat isunya yaitu tentang kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau. Ini menempati peringkat pertama. Kemudian penggunaan rokok di kalangan remaja ini peringkat kedua ya. Ya. Nah, yang ketiga munculnya aksi terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu kontemporer. Identifikasi isu kontemporer yang kami angkat, yang kami diskusikan. Yang pertama, munculnya aksi terorisme. Yang kedua, maraknya aksi penyelundupan narkoba di daerah perbatasan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau. Yang keempat, beredarnya berita hoax COVID-19. Yang kelima, penggunaan rokok di kalangan remaja. Berikut analisis isu kontemporer menggunakan metode APKL ya. Berdasarkan hasil diskusi kami via Zoom meeting, diperoleh isu yang akan kami angkat yaitu kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau, di mana dari pemberian skor kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau ini memperoleh nilai tertinggi yaitu 20, sehingga isu inilah yang akan kami angkat untuk diberikan penyelesaiannya. Ya, isu yang diangkat yaitu ketidakefektifan kegiatan belajar mengajar jarak jauh di Kabupaten Malinau. Berdasarkan metode APKL, yang pertama aktual. Belajar jarak jauh yang masih dilaksanakan di beberapa sekolah berdampak pada kurang efektifnya kegiatan pembelajaran jarak jauh tersebut. Problematik. Masalah yang ditimbulkan dari adanya sistem pembelajaran jarak jauh adalah masalah yang serius. Kelayakan. Isu ini masuk akal, relevan, realistis, dan dapat dicari solusi pemecahan masalahnya. Yang terakhir, kelayakan. Dampak ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh dirasakan oleh seluruh khalayak, yaitu guru, siswa, maupun orang tua. Ya, analisis isu menggunakan metode atau teknik fishbone ya.
dapat dilihat dari diagram berikut ya, yang merupakan diagram atau teknik sebab akibat ya. Penyebabnya yang pertama dari lingkungan, yaitu adanya pandemi COVID-19, adanya keterbatasan akses internet, kemudian dari sistem, kurang sosialisasi dan pelatihan tenaga pendidik ya dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian adanya surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya pemasok ya, kurangnya kreativitas guru. Kemudian kemampuan ya, kurangnya pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akibatnya terjadinya ketidakefektifan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring atau pembelajaran yang diberikan kepada siswa dengan tidak berkumpul di suatu tempat secara rutin untuk menerima materi dari guru berbasis teknologi, informasi dan komunikasi. Analisis menggunakan teknik SWOT ya. Strength, weakness, opportunities dan threat. Analisis SWOT yang pertama, strength atau kekuatan ya. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan bimbingan penggunaan media pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Yang ketiga, opportunities atau peluang ya. Peluangnya tersedia berbagai macam aplikasi belajar online. Kemudian banyak aplikasi yang bisa diakses gratis. Dan yang terakhir, threats atau ancaman. Ancamannya, tidak semua daerah memiliki akses internet secara merata. Tidak semua daerah memiliki jaringan pembangkit listrik ya, atau PLN ya. Alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan dukungan infrastruktur sekolah. Weakness, kelemahan. Kelemahannya yaitu tingkat melek teknologi peserta didik masih rendah. Opportunities atau peluang ya. Kebijakan pembelajaran jarak jauh itu adalah solusi untuk menekan kasus COVID-19. Yang terakhir, threats atau ancaman. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa dapat mengakibatkan menurunnya semangat belajar. Sikap yang perlu dibangun oleh PNS atau ASN. Yang pertama, menjaga sikap positif dan empati yang merupakan kunci agar tidak terlalu larut dalam nuansa negatif yang timbul akibat pandemi. Kemudian, menumbuhkan pola pikir dan perilaku yang positif. Berikutnya, kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk menjalankan tugas secara profesional. Demikian presentasi tugas isu kontemporer dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.